Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Azahra dengan NIM 19016092 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang proses morfologis, yaitu materi kelima pada mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian proses morfologis. Proses morfologis adalah proses atau cara pembentukan kata dari suatu bentuk dasar atau dengan menghubungkan morfem dengan morfem lainnya. Bentuk dasar ini berupa morfem, kata, pokok kata, dan frasa. Baiklah, materi yang kedua yaitu macam-macam proses morfologis. Proses morfologis ada 7 macam. Yang pertama yaitu afiksasi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas afiksasi. Afiksasi yaitu proses pembentukan kata dengan pembubuhan afiks pada bentuk dasar. Afiks ini berupa prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Baiklah, yang pertama yaitu prefiks. Atau awalan. Prefiks atau awalan yaitu imbuhan yang diletakkan pada awal bentuk dasar. Adapun prefiks yaitu ber, men, se, per, p, dan ter. Contoh dari prefiks yaitu kita ambil pada prefiks atau awalan ber yaitu bermain. Afiksasi yang kedua yaitu infiks atau sisipan. Infiks atau sisipan yaitu imbuhan yang diletakkan pada tengah bentuk dasar. Adapun infiksnya yaitu R, M, dan L. Adapun contoh dari infiks yaitu kita ambil pada infiks M yaitu temali. Afiks yang ketiga yaitu sufiks atau akhiran. Sufiks atau akhiran adalah imbuhan yang diletakkan pada akhir bentuk dasar. Adapun sufiks yaitu kan, an, i, nya, wan. Contoh sufiks yaitu kita ambil pada sufiks atau akhiran wan, yaitu sastrawan. Sastra merupakan bentuk dasar dan wan merupakan akhiran atau sufiks. Kemudian afiks yang keempat yaitu konfiks. Konfiks adalah imbuhan yang terdiri atas dua bagian, yaitu pada awal dan akhir dari bentuk dasar. Adapun konfiks yaitu per-an, ke-an, ber-an. Contoh konfiks yaitu kita ambil pada konfiks per-an yaitu permainan. Yaitu bentuk dasar main dan konfiks per dan an. Baiklah, proses morfologis yang kedua yaitu reduplikasi.
Reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan pengulangan bentuk dasar, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil dari proses pengulangan ini disebut dengan kata ulang. Adapun jenis reduplikasi yaitu ada 5. Yang pertama yaitu reduplikasi utuh. Contoh dari reduplikasi utuh yaitu main-main, jalan-jalan, di mana kata ulangnya utuh yaitu main dengan main. Kemudian reduplikasi yang kedua yaitu reduplikasi sebagian. Adapun contoh dari reduplikasi sebagian yaitu membawa-bawa, yaitu reduplikasinya sebagian yaitu pada kata bawah, pada kata membawa yaitu diulang lagi dengan kata bawah. Baiklah, reduplikasi yang ketiga yaitu reduplikasi imbuhan. Contoh dari reduplikasi imbuhan yaitu mobil-mobilan, yang mana kata ulangnya berimbuhan yaitu pada mobilan an. Kemudian reduplikasi yang keempat yaitu reduplikasi berubah bunyi. Contoh dari reduplikasi berubah bunyi yaitu bolak-balik. Jadi kata ulangnya itu berubah bunyi yaitu dari bolak ke balik. Kemudian reduplikasi yang terakhir yaitu reduplikasi dwipurna. Yaitu contoh dari reduplikasi dwipurna yaitu laki menjadi lelaki. Proses morfologis yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi adalah proses pembentukan kata dengan penggabungan dua kata atau lebih sehingga menimbulkan satu pengertian baru. Proses ini disebut juga dengan pemajemukan. Hasil dari proses komposisi ini disebut dengan kata majemuk. Proses morfologis yang keempat yaitu perubahan zero. Proses ini hanya berlaku pada kata-kata tertentu. Misalnya pada kata makan, minum, minta, dan mohon, yang semuanya termasuk golongan kata verba yang transitif. Proses morfologis yang kelima yaitu abreviasi. Menurut Krida Laksana tahun 1992 halaman 159 sampai 163 dikatakan bahwa salah satu proses morfologis yang banyak dan sering dipergunakan orang dewasa ini adalah abreviasi atau pemendekan. Abreviasi adalah proses pemenggalan satu atau beberapa leksem atau kombinasi leksem sehingga jadilah bentuk baru yang berstatus sebagai kata. Kemudian proses morfologis yang keenam yaitu perubahan intern. Pada sementara bahasa di dunia ini terdapat proses morfologis yang menyebabkan perubahan-perubahan bentuk morfem. Karena perubahan-perubahan itu di dalam morfem-morfem, maka perubahan itu disebut dengan perubahan intern. Proses morfologis yang ketujuh yaitu suplisi. Suplisi adalah proses morfologis yang menyebabkan adanya bentuk kata baru. Baiklah, hanya sekian penjelasan proses morfologis yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.